Yang pertama tentang Polser, yang sampai hari ini kita tidak tahu objeknya di mana. Dan yang kedua, Pasar Ujang. Yang pertama, dalam rapat LKPJ saya sudah sampaikan, namun tidak terbaca. Yang kedua, dalam konteks LKPJ 2022 maupun fungsi pengawasan tahun anggaran 2023 ini, ada pembangunan di atas tanah eks Pasar Ujang oleh Pemda. Faktanya, sejak tanggal 22 Mei lalu, ada sekelompok orang yang membuat tanda larangan menurut adat Kei. Bahkan ada dinamika di dalamnya. Ada juga kehadiran Satpol PP, kepolisian, bahkan saat ini masih dijaga oleh tentara. Dan ada juga palang jalan. Ketiga, pertanyaan saya kepada pemerintah daerah dan saudara bupati. Yang pertama, nyatanya ada proyek pembangunan oleh Pemda, tetapi tidak terlihat plang atau tulisan IMB. Hal ini terkait dasar kepemilikan. Pemda sudah mempunyai sertifikat. Bila belum ada, ini contoh yang tidak baik untuk diikuti oleh khalayak ramai, karena harus ada kelengkapan. Yang kedua, bahwa terhadap pembangunan ini ada pihak yang menghalangi. Apakah sudah ada pendekatan dengan pemerintahan atau belum? Bila sudah ada, sikap pemerintah seperti apa? Atau bila tidak ada pendekatan sama sekali, jangan sampai pemerintah daerah bingung bagaimana menghadapinya. Karena saya berpikiran positif terhadap sejarah perjalanan bidang tanah yang termasuk saya bicarakan pada pagi hari ini, pada sejarah masa lalu Kabupaten Maluku Tenggara. Yang ketiga, bila proyek ini tidak dilanjutkan, bahkan bila ada korban jiwa, baik jiwa maupun material, siapa yang akan bertanggung jawab? Yang keempat, apakah Pemda yakin objek adalah milik Pemda? Sejatinya menurut sejarah yang saya tahu, ada hal yang masih perlu dibuat oleh pemerintah daerah dalam konteks aset daerah. Ini terkait atas hak dan sejarah baik Pemda maupun kelompok yang menghalangi saat ini. Bahkan bukan hanya satu kelompok, setahu saya terhadap objek yang sama beberapa waktu yang lalu. 4. Bila dalam waktu cepat Pemda dan kelompok yang menghalangi tidak dapat menyelesaikan masalah di atas tanah eks Pasar Ujang, saya usul dalam rapat pada kesempatan ini untuk ke depan, bukan hanya pada masa kepemimpinan saudara bupati, wakil bupati sekarang, tapi untuk pemerintahan ke depan, DPR perlu membentuk pansus untuk mengkaji lebih jauh, karena termasuk juga aset kita yang ada di Tual sampai hari ini belum tuntas. Karena itu saya mengusulkan dalam pembentukan pansus itu agar semua aset tanah pemerintah daerah secara keseluruhan, agar pemerintahan ke depan lebih punya kepastian hukum tentang aset-aset daerah, maka perlu dibentuk pansus ini. Pansus bekerja, pansus DPR maksud saya, bekerja untuk memastikan hak kepemilikan berdasarkan sejarah, keterlibatan klien beberapa pihak, laporan kepolisian, tanda larangan adat, peringatan pemerintah, bahkan sampai kepada putusan yang sedang berlangsung di pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, khusus yang ada di wilayah ini, erat orang kaya, dan semua pihak dalam waktu cepat, agar pimpinan DPRD kami minta menyediakan waktu, menjadwalkan kepada saudara bupati agar ada konsultasi atau koordinasi untuk menjalankan hal ini. Saya berpikiran positif bahwa pada bulan Oktober saudara bupati, wakil bupati dalam periodisasi akan menyelesaikan masa bakti 5 tahun ini. Tetapi biarlah meninggalkan satu momentum bahwa menjadi sejarah bagi kita eksekutif legislatif menertibkan aset-aset daerah ke depan agar tidak menjadi problem di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada yang kurang
saya mohon maaf. Kemarin Saudara Bupati, Bapak Ketua DPR, saya sempat datang di lokasi yang ada di sebelah. Sebagai wakil rakyat saya datang dengar. Walaupun saya tahu bahwa sebagian orang yang ada di situ orang Holland, Pak Bupati. Saya tahu. Tetapi ada hal yang harus diluruskan. Sebagai kuas, karena konteks kuas adalah batang. Terima kasih.